Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan juga untuk belajar sekalipun di dalam keadaan-keadaan yang sangat sibuk, insyaallah demikian. Dan itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapati, apa yang kita telah bersama mendapatkan barokah dari pengarang kitab Ajrumiyah ini, yaitu Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji, juga mendapat barokah daripada semua guru-guru kita, mulai dari belajar alif ba ta sa abatasa, sehingga kita mengetahui ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Serta semoga kita juga mendapatkan barokah daripada kedua orang tua kita. Amin, 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 Allahumma amin. Semuanya, pengarang kitab, guru kita, dan orang tua kita, semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang kalimat isim atau lafal yang berada di kitab Ajrumiyah, sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat sekalian untuk kembali mereview materi-materi yang sudah berlalu. Saya akan bacakan dulu. Al-kalamu, adapun yang dinamakan kalam, huwa itu adapun kalam, al-lafdu itu berupa lafal, lafal yang bagaimana, al-murakkabu yang disusun, lalu yang ketiga adalah al-mufidu yang memberikan faedah atau berfaedah, dan yang keempat bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi dari 4 unsur inilah kalam itu, kalimat itu bisa dinamakan kalam. Maksud kami harus terdiri dari 4 unsur ini. Apa saja? 1 harus lafal, 2 harus murakkab, 3 harus mufid, 4 berbahasa Arab. Untuk penjelasan apa itu lafal, itu murakkab, kita akan jelaskan berikutnya. Sekarang saya akan fokus pada pembahasan secara lafaz dulu. Dalam hal ini adalah sebagai praktek belajar kembali menentukan apakah kalimat isim, fi'il, atau huruf. Di dalam Amsilati dijelaskan pertama kali adalah ada istilah rumus utama, yaitu membedakan kalimat tersebut apakah termasuk kalimat isim, kalimat fi'il, atau huruf. Tentunya dengan tanda-tandanya. Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda, fi'il adalah kata yang menunjukkan arti kerja, sedangkan huruf adalah selain isim dan fi'il. Artinya tidak menunjukkan kata benda dan tidak pula menunjukkan kata kerja. Nah, di sini tentunya kita sudah tahu sebelumnya bahwa tanda-tanda isim itu sebagaimana yang menjadi dasar daripada materi Amsilati ini adalah yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik menjelaskan bahwa tanda-tanda isim ada 5. 1 berirob jer, 2 adanya al, 3 tanwin, 4 setelah huruf nida, 5 musnad ilaih seperti fa'il dan mubtada. Dari kelima tersebut maka kita dapat membedakan apakah al-kalamu termasuk isim, fi'il, atau huruf. Tentunya kita sudah dapat membedakan dari tanda-tanda tadi bahwa al-kalamu adalah kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya adalah adanya al. Dasarnya adalah menggunakan alfiyah bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasol. Tanda isim dengan jar tanwin al nida dan musnad i les contoh fa'il mubtada. Beda halnya dengan tanda-tanda isim yang berada di Ajrumiyah ini sendiri. Kalau yang berada di Ajrumiyah, tanda isim itu ada 4. 1 berirob jer, 2 yaitu adanya tanwin, 3 adanya al, 4 berada setelah huruf jer. Tidak menyebutkan setelah huruf nida. Itu tanda-tanda isim yang berada di Ajrumiyah. Jadi kalau di Ajrumiyah tanda isim ada 4, sedangkan di Alfiyah tanda isim itu ada 5. Maka kemudian setelah kita mengetahui bahwa al-kalamu al adalah isim,
langkah berikutnya, jika lafal yang kita temui ternyata isim, maka pada langkah berikutnya kita menentukan apakah termasuk ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, mudzakkar atau muannas, mufrad musanna atau jamak yang disebut dengan rumus A1. Maka kita tentukan di sini tentunya ma'rifat adalah dhamir, nama, al, mausul, mudhaf, isyarah. Ini adalah isim ma'rifat sebanyak 6. Dhamir, nama, al, mausul, mudhaf, isyarah. Sedangkan mudhaf yang ma'rifat adalah mudhaf yang mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Kita tentukan al-kalamu adalah ma'rifat, ma'rifat tandanya adalah al. Jadi isimnya isim ma'rifat, tandanya adalah al. Dasar secara khusus al-kalamu adalah ma'rifat dengan al menggunakan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arraftaqul fihin namat. Al-autalam itu huruf ma'rifat, al nempel di nakirah jadi ma'rifat. Jadi kalau nakirahnya tentunya tidak ada al-kalamun. Nakirah kalau mau dima'rifatkan maka diberi al menjadi al-kalamu. Dasarnya adalah nakiratun qabilu al-masira awaqi'um mauqi'a ma qad dzukira. Berikutnya adalah kita lanjut setelah kita mengetahui ma'rifat al-kalamu, maka kita membedakan apakah al-kalamu termasuk mabni atau mu'rab. Mabni adalah tetap, mu'rab adalah berubah-ubah. Nah, kita tentukan di sini ternyata al-kalamu adalah mu'rab karena tidak serupa dengan huruf. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Mu'rabnya kalimah isim itu sepi serupa huruf contoh suma dan ardi, tidak serupa dengan huruf maka mu'rab. Adapun isim-isim yang mabni kalau di materi amsilati terdapat di dalam jilid 1 yaitu dhamir, isyarah, mausul. Maka selain itu adalah mu'rab. Langkah berikutnya, A1 berikutnya adalah setelah kita dapat menentukan al-kalamu adalah isim, isimnya adalah ma'rifat, kemudian mu'rab, maka berikutnya apakah al-kalamu ini mudzakkar atau muannas. Tentunya kita sudah paham bahwa tanda-tanda muannas adalah diakhiri ta atau alif. Termasuk juga yang menyimpan ta adalah anggota badan yang sepasang sebagaimana yadun. Lafal yadun, yadun bermakna tangan dan tangan adalah termasuk anggota yang sepasang. Lafal yadun sendiri adalah termasuk muannas yang menyimpan ta. Artinya tidak ada ta. Kenapa? Karena termasuk anggota badan yang sepasang. Semua anggota badan yang sepasang itu adalah muannas. Muannasnya dengan menyimpan ta. Kemudian ada juga muannas yang menyimpan ta. Yang kedua apa? Yaitu lafal yang khusus perempuan. Sebagaimana Zainabuh, tidak Zainabatun. Karena Zainab digunakan untuk nama perempuan. Begitu juga haidun. Haid, sebab haid itu adalah khusus perempuan, tidak ada orang laki-laki haid. Itu makanya muannasnya dengan menyimpan ta. Yang ketiga, lafal yang menyimpan ta adalah lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Seperti lafal narun, syamsun, itu adalah kemudian rihun, samaun, itu adalah muannas. Termasuk juga nafsun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsun adalah muannas, muannasnya karena dinas muannas di dalam Al-Quran. Maka dengan demikian muannas yang menyimpan ta itu ada 3. 1. Anggota badan yang sepasang. 2. Lafal yang khusus perempuan. 3. Lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Dari tanda-tanda tersebut maka al-kalamu dapat kita bedakan di sini, dapat kita tentukan bahwa al-kalamu adalah mudzakkar. Tidak ada ta di akhirnya, tidak ada alif, bukan termasuk anggota badan yang sepasang dan juga bukan lafal yang khusus perempuan serta bukan termasuk lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Alamatu ta'nithi ta'un au alif wa fi asamin qaddarun takal katif. Cirinya muannas alif atau ta dan kadang tanpa tanda dengan nyimpan ta. Kadang muannas itu dengan tanpa tanda disebut apa? Dengan menyimpan ta.
Berikutnya adalah setelah dari ma'rifat nakiro A1 membedakan ma'rifat nakironya, kemudian mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, maka kemudian A1 terakhir kita membedakan mufrad, musanna atau jama'. Maka di sini al-kalamu, ingat, mufrad menunjukkan arti satu, bukan satu-satu, wahidun satu, benda satu. Menunjukkan arti satu, tasnya menunjukkan arti dua, jamak menunjukkan arti beberapa, yang terhitung jamak yaitu mulai dari 3 dan seterusnya. Sedangkan tasniah itu cirinya dia akhiri ani waktu rafa, ada tambahan aini waktu nasab atau jer, kalamani umpama, atau al-kalama ini umpama, atau diakhiri ya waunun dalam keadaan jamak mudzakkar salim waktu rafa, muslimuna, atau ya nun jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab, muslimina. Tentunya jamak muannats salim ini antara tasniyah dan jamak muannats salim dalam keadaan nasab dibedakan dengan kalau tasniyah sebelumnya ya berharakat fathah, sedangkan nunnya kasroh, muslimaini. Adapun lafal yang dari ya nun dan jika dia sebelumnya ya itu berharakat kasroh dan nunnya dibaca fathah, maka itu adalah jamak mudzakkar salim, muslimina. Dah. Kemudian jamak muannats salim diakhiri alif ta, bukan alif atau ta, tapi diakhiri alif ta, muslimatun, ada tambahan alif ta. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan wazan-wazan tertentu. Ada af'alun, ada fu'ulun, ada af'ilatun. Nah, di sini al-kalamu adalah tidak ada ani, tidak ada aini, tidak pula una, tidak pula ina, tidak ada alif ta, dan bukan termasuk daripada wazan-wazan jamak taksir. Maka berarti al-kalamu adalah mufrad, karena menunjukkan makna satu dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Jadi selesai sudah pembahasan dari rumus utama dan rumus A1. Rumus utama membedakan isim fi'il hurufnya, rumus A1 menentukan ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jamak. Maka kita cukupkan di sini dulu pembahasan kali ini dan insya Allah kita sambung pada materi berikutnya. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah terus belajar dan belajar sehingga dapat memberikan manfaat kepada diri dan orang lain, termasuk kepada anak-anak dan cucu kita, baik anak didik kita dan anak-anak kita sendiri. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.